mempunyai pekerjaan yang nyaman adalah impian banyak orang. Gaji yang besar, gaya hidup dapat tercukupi, setidaknya itulah bayangan banyak orang yang belum bekerja. Namun di Jepang, hal itu tidak selamanya benar. Mereka sepenuhnya sadar kalau semua orang harus memiliki pekerjaan ketika sudah lulus sekolah ataupun kuliah nanti. Dan mereka juga sepertinya menyadari kalau ada tuntutan di depan sana kalau mereka akan memasuki dunia kerja. Di Jepang ada suatu istilah yang merujuk kepada kerasnya dunia kerja di sana. Karoshi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kematian akibat kelelahan dalam bekerja. Kematian terjadi mendadak dan berkaitan dengan pekerjaan. Penyebab paling umum kasus karoshi ini adalah serangan jantung atau stroke akibat stres dan diet yang ketat. Atau lebih ekstrim lagi, stres di tempat kerja dapat memicu pegawai untuk berpikir mengakhiri hidupnya. Orang yang melakukan hal tersebut akibat beban kerja berlebih disebut dengan karojisatsu. Arsip Biru akan membahas fakta betapa mengerikannya budaya karoshi ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, di like dan di share juga video dari Arsip Biru. Istilah karoshi ini mulai digunakan di awal 80-an ketika ada kasus seorang pegawai yang bunuh diri karena tekanan kerja yang begitu tinggi. Kasus karoshi semakin marak ketika terjadi krisis ekonomi pada akhir 80-an. Saat itu, sejumlah pebisnis eksekutif mendadak meninggal dunia, padahal sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit tertentu. Pada 1987, keprihatinan ini muncul di tengah masyarakat. Kementerian Tenaga Kerja Jepang merilis sebuah statistik kasus karoshi. Dan dari sini pula terungkap kalau orang Jepang menjalani jam kerja yang sangat panjang, yakni mencapai 70 jam per minggu. Umumnya, orang menjalani 40 jam kerja per minggunya. Karoshi pun menjadi isu nasional saat itu. Akibat karoshi menjadi fenomena yang semakin dikenal di Jepang, terutama di kalangan para pekerja kantoran, atau dikenal dengan istilah kerah putih atau salaryman. Mereka akan berusaha bekerja sebaik mungkin. Sayangnya, kesehatan menjadi terabaikan. Jam kerja yang berlebih menjadi penyebab serangan jantung dan stroke yang akibatnya berakhir dengan kematian. Karena tuntutan tingginya permintaan pasar, perusahaan-perusahaan biasanya meningkatkan jam kerjanya. Alhasil, budaya lembur menjadi biasa dilakukan hampir setiap hari. Orang Jepang menjalani jam kerja mencapai 70 jam per minggu, dari kebiasaan normalnya untuk menjalani 40 jam kerja per minggunya. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kesehatan, baik secara fisik maupun mental, dari seorang karyawan itu sendiri. Persaingan yang ketat juga menjadi momok yang menakutkan bagi karyawan. Karyawan di Jepang bahkan rela mengambil lembur setiap hari, walaupun kadang hal itu sedang tidak terlalu perlu dilakukan. Hal ini karena mereka sadar akan persaingan kerja yang ketat. Juga masing-masing ingin menunjukkan performa kerja yang terbaik di kantornya, agar dapat terhindar dari pemecatan ataupun PHK. Kasus karoshi yang sempat heboh datang dari seorang pemuda bernama Naoya Nishigaki. Ia ditemukan tewas setelah overdosis obat antidepresan. Setelah diselidiki, ternyata ia mengalami tekanan mental yang besar akibat tuntutan kerja yang tinggi di perusahaannya. Pada Maret 2017 lalu, terjadi lagi kasus karoshi. Kali ini menimpa seorang pekerja bangunan untuk proyek pembangunan Stadion Olimpiade baru di Tokyo. Korban pada kasus karoshi ini tidak disebutkan namanya. Namun menurut pernyataan pengacara keluarga korban telah bekerja lembur sebanyak 190 jam sejak sebulan sebelum kematiannya, dan ia tewas karena bunuh diri. Seorang jurnalis berita cantik bernama Miwasado ditemukan tewas akibat gagal jantung di apartemennya yang berada di daerah Tokyo. Belakangan terungkap kalau wanita ini menjalani jam kerja yang luar biasa sibuk.
Kasus-kasus tadi hanya sedikit dari banyaknya kasus akibat karosi ini di Jepang. Sebenarnya, tekanan kerja seperti ini bukan hanya terjadi di Jepang, tapi juga terjadi hampir di semua negara berkembang. Bahkan ada klaim yang mengatakan kalau Gen Z saat ini mengalami tekanan kerja paling stres di tempat kerjanya. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of